ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah pada pekan ketiga hari Ahad ini kita kembali bersua dan berjumpa dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi masih mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Salah satunya adalah salat subuh berjamaah di masjid ini. Lebih daripada itu, tujuan kita datang ke masjid ini untuk tujuan ta'amuk dan tafaqquh fid din. Ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, tema kita kali ini berkaitan tentang salat duha. Sebagaimana yang kita pahami, salat duha itu adalah salat yang berkaitan erat tentang masalah waktu, yaitu kita mengerjakan itu salat di waktu duha. Waktu duha itu dimulai dari 10 menit setelah terbitnya matahari dan berakhirnya waktu duha tersebut 10 menit sebelum zuhur. Dan itu kalau kita lihat dalam satu hadis yang sahih berkaitan tentang masalah waktu dari salat duha tersebut, dikatakan min tulu'i syamsi kaidu ramhin hatta waqtun nahyi qabla az-zawal wa yuqaddar bi ashri daqa'iqa taqriban. Dari terbitnya matahari setinggi tombak sampai datangnya waktu yang terlarang, itu sebelum tergelincirnya matahari kira-kira 10 menit. Matahari setinggi tombak setelah terbit matahari itu kira-kira 10 menit.
kemudian berakhirnya waktu duha tersebut itu 10 menit sebelum zuhur. Nah, salat duha ini banyak istilahnya. Ada istilah yang sangat ma'ruf itu dengan sebutan salatul isyraq. Salat isyraq ini istilahnya para fuqaha, para ahli fiqih. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, boleh kita mengistilahkan salat duha dengan istilah salat isyraq atau suruh jika kita mengerjakan salat duha tersebut di awal waktu duha. Di awal waktu duha itu adalah 10 menit setelah terbitnya matahari. Kalau kita melihat dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada istilah salat isyraq atau syuruk tersebut. Itu cuma istilah dari kalangan para fuqaha jika kita mengerjakan salat duha di awal waktu. Ada satu hadis Nabi SAW, hadis dari Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salata subhi fi masjidin jama'atan yasbutu fihi hatta yusalliya subhata duha kana ka ajri hajin aw mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuhu. Barang siapa yang mengerjakan salat subuhnya di masjid dengan berjamaah, kemudian ia tetap berdiam di masjid dalam rangka untuk berzikir, baik zikir setelah salat subuh ataupun zikir paginya, hingga ia mengerjakan salat duha 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti orang yang berhaji atau berumrah. Sempurna hajinya, sempurna umrahnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man shalla salatal ghadati fi jamaah, barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid, summa jalasa yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu, kemudian dia berdiam diri di masjid dalam rangka untuk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, summa qama fa shalla rak'atain, kemudian setelah itu dia mengerjakan salat sunnah duha 2 rakaat, inqalaba bi ajri hajjatin wa umratin, maka ia pulang ke rumahnya dengan membawa pahala haji dan pahala umrah. Nah, 2 hadis ini untuk fadilah dan keutamaan salat duha sebagaimana disebutkan di dalam 2 hadis tadi diperdebatkan di kalangan para ulama tentang kesahihan hadis ini. Sebagian ulama mengatakan ini hadis derajatnya hasan, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani, termasuk juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi serta oleh Al-Imam Ibnu Asakir. Ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani di dalam kitab Sahih At-Targhib pada nomor hadis 469. Termasuk juga dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani di dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Mayoritas ulama mengatakan status hadis ini dhaif. Artinya kita yang salat subuh berjamaah di masjid ini misalnya, kemudian kita tunggu
sampai terbit matahari atau sampai datangnya waktu duha, kita mengerjakan salat duha 2 rakaat di masjid ini, kita tidak boleh ada keyakinan bahwasanya ini sama seperti melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Kenapa? Karena hadis ini adalah dhaif, yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah apa? Salat isyraq atau syuruk tadi itu. Sebenarnya duha dan isyraq itu tidak ada bedanya. Adapun ulama yang sepakat tentang duduk-duduknya, Nabi kita Muhammad SAW, kebiasaan beliau setelah salat subuh, beliau duduk di masjid di tempat pengimaman sampai datangnya terbit matahari. Disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Jabir bin Samara radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala, berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tadlu'a asy-syamsu hasna. Adalah Nabi SAW apabila beliau telah selesai melaksanakan salat subuh, beliau tetap duduk di tempat salatnya beliau hingga matahari terbit dan meninggi. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 670. Nah, ini sahih, artinya duduk-duduknya kita sekarang ini setelah salat subuh, hatta kita ikut kajian seperti sekarang ini sebagai cara kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dapat pahala, dapat pahala. Ada pahalanya, ada hasanatnya, tentu ada. Nah, tetapi berkaitan tentang masalah yang sering antum lakukan itu, salat subuh berjamaah di masjid, kemudian antum tunggu waktu duha, kemudian salat duha 2 rakaat, kemudian antum punya keyakinan bahwasannya ini sama seperti pahala haji dan umrah. Itu yang diperdebatkan di kalangan para ulama dan para fuqaha tentang status hadisnya. Ala kulli hal, sebenarnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, salat berjamaahnya kita di masjid ini, itu pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara min baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, maksudnya dia keluar rumah sudah ada wudu. Dan ini harus menjadi kebiasaan kita, kebiasaan Nabi Muhammad, keluar dari rumah beliau itu pasti ada wudu. Summa ata masjidah, kemudian tujuan dia keluar dari rumah dalam kondisi suci, dalam kondisi ada wudu, untuk mendatangi masjid dalam rangka apa? Fasalla jama'atan, dalam rangka melaksanakan salat berjamaah di masjid tersebut. Salat yang 5 waktu dia kerjakan secara berjamaah di masjid. Maka apa yang dia dapatkan? Kana ka ajril hajil muhrim, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang berhaji. Nah, hadis ini sepakat para ulama tentang keabsahannya dan kesahihannya. Nah, jadi kita tidak perlu bersedih. Apa yang menjadi kebiasaan kita tetap lakukan. Tentang duduk-duduknya kita di masjid setelah salat subuh, tetap lakukan, dan itu memang sahih, benar, ya kan? Tapi memang yang diperdebatkan itu berkaitan tentang duduk-duduk di masjid setelah salat subuh berjamaah dirangkai dengan salat duha, pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Ini yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan itu hadis dhaif. Tapi tidak kecil hati kita, karena dengan kita salat berjamaah di masjid,
maka pahalanya sama seperti melaksanakan apa? Ibadah haji dan juga ibadah umrah. Sempurna, sempurna, dan sempurna. Nah, jadi kesimpulannya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, bahwasanya salat duha dan salat isyraq atau subuh itu sama, tidak ada bedanya. Ustaz, tadi anak sudah salat isyraq, boleh nggak salat duha setelah itu? Bapak, isyraq dan duha tidak ada bedanya. Isyraq dan subuh tidak ada bedanya. Itu istilahnya para ahli fikih, para fuqaha ketika mengistilahkan salat duha. Makanya kalau kita mengerjakan salat duha di awal waktu salat duha dinamakan dengan istilah apa? Isyraq atau syuruq. Jelas jamaah? Kemudian selanjutnya istilah yang ketiga, ya, atau istilah yang kedua dari salat duha adalah salatul awwabin. Nah, salat duha ini juga sering diistilahkan dengan sebutan salat al-awwabin. Al-awwabin itu artinya adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam artian orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini bersesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya mengerjakan salat duha ketika matahari itu sudah meninggi, ya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, inilah salatul awwabin. Ya, ini salatul awwabin. Ini salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Jalla wa'ala hina taghmidu al-fisal. Ketika anak onta itu bersembunyi di balik, ya, tubuh induknya dari sengatan sinar matahari. Nah, itu kira-kira jam 9 atau jam 10. Sebagian orang mengatakan setengah 12. Gak tepat. Setengah 12 itu sudah mau berakhir yang namanya apa? Salat duha. Memang benar salat duha masih ada setengah 12. Tapi kebiasaan dari anak onta itu berlindung dari tubuh induknya itu kira-kira jam 9, jam 10 atau jam setengah 11. Dan itu paling afdolnya untuk mengerjakan apa? Salat duha. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi kalau kita ditanya apa yang disebut dengan salatul awwabin, itu adalah salat duha. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kita, salat awwabin itu salat yang dikerjakan 6 rakaat di antara maghrib dan isya. Ini tidak ada hujjahnya. Ini tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi salat al-awwabin adalah salat apa? Salat duha. Kemudian istilah yang ketiga dari salat duha adalah salatul abrar. Salatnya orang-orang yang baik. Jadi kalau kita dianggap sebagai orang yang baik, maka lakukanlah salat duha. Subhanallah, banyak sekali keutamaan dan fadilah daripada salat duha. Salah satunya, kalau kita dianggap oleh Allah sebagai orang yang baik, maka lakukanlah salat duha tersebut. Makanya keutamaan salat duha itu lumayan banyak. Di antaranya, di tubuh kita ini ada sekitar 360 persendian. Masing-masing sendi itu disunnahkan untuk bersedekah di setiap harinya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Bahwasannya di setiap persendian dari salah seorang dari kalian itu ada sedekahnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, di tubuh kita ini ada sekitar 360 persendian. Masing-masing sendi disunahkan untuk bersedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqatun. Setiap ucapan kita tasbih subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan kita tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan kita tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap ucapan kita takbir Allahu Akbar itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Memerintahkan orang agar melakukan kebaikan itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Setiap kali kita mencegah kemungkaran itu adalah sedekah. Nah, untuk mencukupkan itu semua, yang dimana di tubuh kita itu ada sekitar 360 persendian, maka dengan kita mengerjakan salat duha 2 rakaat, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Rawahul Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, usahakan jamaah, ya, sebelum antum berangkat kerja atau sebelum antum sekolah, kerjakan salat duha barang 2 rakaat. Ini sebagai cara perwakilan dari 360 persendian yang di setiap sendi-sendi tadi dianjurkan untuk apa? Bersedekah. Lebih daripada itu disebutkan di dalam satu hadis yang derajatnya hasan, hadis dari Amr bin Abasyah radhiyallahu anhu, qala berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anis salah, tolong dong infokan kepadaku tentang satu salat yang ingin aku kerjakan. Rasulullah SAW kemudian mengatakan salah satunya salat yang dianjurkan untuk dikerjakan adalah salat duha. Salat duha tersebut pahalanya, ya, man sallat duha rak'atain, ya, lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang mengerjakan salat duha 2 rakaat, maka dia tersebut tidaklah tertulis sebagai seorang yang lalai, dianggap sebagai ahlu ta'ah, dianggap sebagai orang yang selalu taat kepada Allah Jalla wa'ala. Wa man shalla arba'an kutiba minat ta'ibina. Barang siapa yang salat duha 4 rakaat, maka ditulis pahalanya seperti orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Wa man shalla sittan. Barang siapa yang salat duha 6 rakaat, kufi'a dzalikal yaum, maka dicukupkan rizkinya pada hari itu. Wa man shalla samaniyan. Barang siapa yang salat duhanya 8 rakaat, kutiba minal abidin, maka ditulis pahalanya seperti orang yang sangat ahli ibadah. Wa man shalla sintai asrata. Barang siapa yang salat duhanya 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Jalla wa'ala akan membangunkan rumah untuknya di surga kelak. Subhanallah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah rahmatan wasi'ah fi Fathihi, dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada kitab Sahih Imam Bukhari, ini hadis salihun lil ihtijaj bihi. Hadis ini bisa untuk dijadikan sebagai hujjah untuk kita amalkan. Nah, fadilahnya luar biasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man shalla salat duha arba'an, barang siapa yang mengerjakan
salat duha tersebut 4 rakaat lillahi, karena Allah Jalla wa Ala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Jalla wa Ala akan membangunkan rumah untuknya di surga kelak. Dalam riwayat yang lain ada tambahan salat duha 4 rakaat karena Allah, ditambah 4 rakaat qabliyah zuhur, maka Allah Jalla wa Ala akan membangunkan rumah di surga untuknya kelak. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani wa hassanahu Albani, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Albani. Artinya hadis ini bisa untuk kita amalkan. Artinya salah satu keyakinan kita, jika kita salat duha 4 rakaat ditambah dengan qabliyah zuhur 4 rakaat, maka Allah Jalla wa Ala akan membangunkan istana atau rumah di surga kelak. Subhanallah. Nah, ini keistimewaan dan keutamaan daripada salat duha. Maka oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, jangan tinggalkan salat duha hatta 2 rakaat. Dan itu pesannya Allah Jalla wa Ala di dalam hadis qudsi, hadis dari Nu'aim bin Hammar radhiyallahu anhu, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul Allah azza wa jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, ya ibna Adam, la ta'jasni min 4 rak'atin fi awwal naharika. Wahai manusia, janganlah kalian itu merasa lemah ya untuk mengerjakan 4 rakaat salat sunnah duha untukku lillahi ta'ala. Kerjakan salat duha 4 rakaat, akfika akhirahu, maka niscaya aku akan mencukupkan di akhir dari hari itu. Kata Al-Imam At-Tibi, maksudnya dicukupkan ya di akhir hari tersebut segala bentuk kebutuhan dan hajat kita pada hari itu niscaya akan dipenuhi oleh Allah Jalla wa Ala. Akfika syughlaka wa hawaijaka. Lebih daripada itu, kalau kita salat duha 4 rakaat, maka Allah Jalla wa Ala akan menghilangkan segala sesuatu yang kita tidak sukai yang terjadi pada hari itu. Wa arfa'a anka ma takrahu ba'da salatika ila akhirin nahar. Subhanallah. Salat duha, dan banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan tentang keistimewaan dan keutamaan daripada salat duha. Apa hukumnya salat duha ini? Para ulama berdebat sampai 4 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya salat duha itu mutlaknya sunnah atau sunnah, hukumnya sunnah secara mutlak. Dan ini pendapat mayoritas ulama dan mayoritas fuqaha dan salafun salih. Pendapat yang kedua mengatakan dianggap tidak disyariatkan. Ya, ini pendapat lemah. Ada yang mengatakan salat duha tersebut kadang dikerjakan, kadang tidak dikerjakan. Ya, itu pendapat sebagian ulama. Ya, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, termasuk Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Al-Imam Al-Qadi Iyad rahimahumullah. Pendapat yang keempat, kalau kita tertinggal tahajud baru disyariatkan salat duha. Itu pendapatnya siapa? Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Memang benar, kalau kita tadi malam tidak tahajud dan witir, maka untuk mengqadha salat tahajud dan witir agar kita tetap pahalanya itu sama seperti mengerjakan tahajud, dengan digantinya dengan apa? Salat duha. Antum terbiasa salat tahajud, anggaplah 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Takdirnya tadi malam karena lelah, karena capek,
antum tertidur hingga datang subuh. Antum merasa sedih banget karena tidak tahajud tadi malam. Nah, karena apa? Karena antum merasa tertinggal berkaitan tentang tahajud tadi, merasa tidak mendapatkan keutamaannya. Supaya keutamaannya tetap kita dapatkan dengan mengerjakan apa? Salat duha 12 rakaat. Kalau antum terbiasa salat tahajudnya dengan hitungan yang paling kecil, berapa rakaat tahajud paling kecil? 2 rakaat tahajud, 1 witir, 3 rakaat. Tertinggal juga, tertidur atau kena sakit tadi malam, maka diganti mengerjakan salat duha berapa rakaat? 4 rakaat. Maka pahalanya apa? Sama. Itu benar. Hadis sahih dikeluarkan, hadis dari jalurnya Ibunda Aisyah dan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dari sini siapapun di antara kita yang tadi malam tidak tahajud dan tidak witir, maka ganti dengan apa? Salat duha. Kalau kita terbiasa tahajud dan witirnya 5 rakaat, 2 tahajud, 3 witir, tertidur tadi malam, maka diganti dengan mengerjakan salat duha berapa rakaat? 6 rakaat. Seperti itu. Nah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kalau kita tidak tahajud dan witir, baru disyariatkan salat duha. Nah, ini pendapat siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim. Tapi yang benar, wallahu alam, pendapat yang pertama, bahwasannya tahajud dan witir tersebut ya disyariatkan. Kalau toh kita terbiasa tahajud dan witir, maka tidak mengapa kita pun mengerjakan salat duha esok harinya. Kenapa? Ada 3 orang sahabat Nabi yang mendapatkan wasiat yang sama. Ya, 3 wasiat. Kisi-kisinya depannya Abu Hurairah, Abu Darda, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Kemudian Abu Darda nama aslinya Uwaimir bin Zaid. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari nama aslinya Jundub bin Junada. 3 orang sahabat ini mendapatkan wasiat yang sama. Salat duha 2 rakaat, tahajud dan witir sebelum tidur, kemudian puasa 3 hari di setiap bulan. Nah, 3 orang sahabat ini selalu rutin mengerjakan itu. Selain tahajud dan witir, esok harinya salat duha. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ausani khalili bisalasi la adahunna hatta amuta wa minha salatut duha." Rasulullah kekasihku memberikan wasiat kepadaku 3 wasiat. 3 wasiat tadi, salat duha, kemudian tahajud dan witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari setiap bulan. 3 wasiat ini aku tidak mau tinggalkan sampai aku meninggal dunia. Berarti menunjukkan bahwasannya jika kita sudah tahajud dan witir, maka tidak mengapa kita salat duha. Kalau kita memang salat duha, nanti malamnya ingin tahajud dan witir, itu pun juga tidak mengapa. Dan itu afdalnya, dan itu utamanya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pembahasan yang selanjutnya masih seputar tentang masalah salat duha. Ya, apakah boleh salat duha tersebut dikerjakan di masjid? Sepakat para ulama, bolehnya kita mengerjakan salat sunnah di masjid, termasuk salat duha. Cuma untuk afdolnya dan utamanya, mengerjakan salat sunnah seperti qobliyah dan ba'diyah, termasuk salat duha, disyariatkannya, disunnahkannya di mana? Di rumah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, "Sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum ilal faraid." Salatlah kalian di rumah kalian, salatlah kalian di rumah kalian, salatlah kalian di rumah kalian, kecuali salat wajib. Terutama buat kita yang laki-laki. Artinya apa? Termasuk salat duha, termasuk qobliyah dan ba'diyah.
Ya, kata Nabi dalam hadis yang lain, jadikanlah sedikit bagian untuk menghidupkan rumah kalian dengan mengerjakan apa? Salat sunnah di rumah kalian. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW pernah enggak mengerjakan salat sunnah di masjid? Pernah enggak jamaah? Pernah enggak? Dalilnya kapan? Hah? Kapan Nabi Muhammad mengerjakan salat sunnah di masjid? Kan rumah beliau berdekatan. Pernah. Kapan itu? Waktu itikaf. Bukan begitu. Itikaf kan gak boleh keluar masjid, kecuali kalau ada hajat dan keperluan. Termasuk qobliyah dan ba'diyah, termasuk salat duha. Dikerjakan di mana? Di masjid pada waktu itikaf tersebut. Kebiasaan Nabi memang mengerjakan qobliyah dan ba'diyah itu di mana? Di rumah. Termasuk salat duha. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad pernah mengerjakan salat sunnah di masjid? Pernah. Kapan itu? Waktu i'tikaf. Karena kan kita tidak boleh keluar dari masjid pada saat i'tikaf kecuali jika ada hajat dan keperluan. Maka dari situ kita katakan dibolehkan untuk mengerjakan salat duha di mana? Di masjid, dibolehkan. Tapi afdalnya di mana? Di rumah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ar-rajih wal afdal an tusalla fil buyut au fil makan alladhi huwa fihi. Ya, yang sunnah, yang utama mengerjakan salat duha tersebut di rumah. Tapi dibolehkan untuk mengerjakan salat duha di masjid. Kemudian bagaimana hukum bagi kita yang mengerjakan salat duha di setiap hari? Boleh atau tidak? Kan disebutkan dalam satu hadis dari Ibunda Aisyah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad itu kalau mengerjakan salat duha seakan-akan tidak pernah meninggalkan itu salat duha. Tapi kalau beliau meninggalkan salat duha, seakan-akan gak pernah salat duha itu dikerjakan. Nah, dari situ para ulama berdebat. Boleh enggak mudawamah? Boleh enggak kita terus menerus mengerjakan salat duha di setiap hari? Hatta di salat Idul Fitri, hatta di salat Idul Adha, atau di hari Id. Ya, misalnya hari ini Idul Fitri. Ustaz, boleh enggak Ustaz habis salat Id ana salat duha? Boleh. Kenapa? Nabi Muhammad SAW habis mengerjakan salat Idul Fitri, kemudian beliau sampai di rumah, waktu itu masih waktu duha, beliau mengerjakan salat duha 2 rakaat. Dari situ kita katakan, meskipun kita sudah salat Id, karena kebiasaan kita mengerjakan salat duha, hatta di hari Id sekalipun dibolehkan untuk mengerjakan salat duha tersebut. Allahu a'lam. Di sini menunjukkan, ya, menurut pendapat para ulama, tustahabbul mudawamah, dibolehkan kita untuk merutinkan, bahkan disunnahkan untuk merutinkan salat duha tersebut. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Majdi, Ibnu Zawji, dan Al-Imam Ibnu Aqil, dan juga oleh Al-Imam Al-Ajuri. Wallahu a'lam bis-shawab. Na'am. Ar-rajih al-istihbab li'annaha kasairis sunan allati waradat al-ahadis bifadilatiha wa qawnihi sallallahu lam yuhafid alaiha fahadha laysa fihi dalalah ala adami istihbabil mudawamah. Nah, disunnahkan kita untuk selalu mengerjakan salat duha sebagaimana salat-salat sunnah yang lainnya, dikarenakan banyaknya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan salat duha. Adapun keadaan Nabi yang tidak mengerjakan salat duha secara rutin, tidak setiap hari, bukanlah menunjukkan tidak bolehnya kita mengerjakan salat duha secara rutin atau secara terus-menerus. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian berapa jumlahnya salat duha tersebut? Ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan cuma 4. Ada yang mengatakan 8 rakaat. Ada yang mengatakan 12.
Pendapat yang keempat mengatakan la hadda li aktsariha. Tidak ada batasan untuk banyaknya mengerjakan salat duha. Dan pendapat yang keempat yang rajih. Pendapat yang keempat itu pendapat yang benar. Ya. Kenapa? Dikarenakan ya adanya dalil yang menjelaskan tentang masalah itu. Sekaligus juga tidak ada dalilnya pembatasan salat duha. Tidak ada dalil yang menjelaskan tentang pembatasan salat duha. Adapun yang mengatakan 8 rakaat itu afdalnya, utamanya berdasarkan hadis dari Ummu Hani. Rasulullah itu pernah mengerjakan salat duha 8 rakaat. Itu untuk afdal utamanya. Kalau kita ditanya, Ustaz, salat duha itu paling bagus berapa rakaat? 8 rakaat. Kalau antum bisa. Sama seperti tahajud dan witir. Tahajud itu 8 rakaat, witirnya 3. Sama seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mau 12 rakaat, mau 20 rakaat salat duha, monggo silakan. Cuma yang afdal berapa rakaat? 8 rakaat. Kemudian selanjutnya, hal tusalla masna am bisalamin wahidin. Apakah salat duha itu 2 salam atau boleh enggak Ustaz 4 rakaat sekali salam? Ya, pendapat yang pertama mengatakan masna, harus 2 salam. Itu pendapat mayoritas ulama dan fuqaha. Dan itu yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pendapat yang kedua dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan boleh kita mengerjakan 4 rakaat sekali salam salat duha tersebut. Wallahu alam, kita gabungkan 2 pendapat ini. Afdalnya, utamanya salat duha tersebut 2 salam. Tapi kalau kita ingin salat duha 4 rakaat sekali salam, boleh tidak? Boleh. Dalilnya Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat sunnah qobliyah asar 4 rakaat sekali salam. Hadis Ali bin Abi Thalib. Qobliyah asar itu bukan rawatib, tapi ada keutamaannya. Kata Nabi dalam hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, rahimahallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asr. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang sanggup mengerjakan qobliyah asar 4 rakaat. Dan dilihat oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pernah mengerjakan salat asar, qobliyah asar 4 rakaat sekali salam. Dan itu menjadi hujjah juga. Ya, bolehnya kita mengerjakan tarawih 4 rakaat sekali salam. Dan itu kan dikuatkan dalam hadis Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah, jangan tanya bagusnya salat Nabi, jangan tanya panjangnya salat Nabi. Salat Nabi itu 4-4-3. Nah dari situ ya tidak perlu diperdebatkan. Makanya kita sebagai ustadz misalnya, Pak, di Masjid Darussalam biasanya salat tarawih berapa rakaat? 2 salam. Saya ikut. Di masjid yang sana 4 rakaat salam, benar juga. Kita tanya juga, kita disuruh jadi imam. Tidak boleh mengubah sesuatu yang menjadi kebiasaan sudah. Mentang-mentang kita merajihkan, lebih menguatkan pendapat 2-2, kemudian anak nggak mau kalau jadi imam, kecuali kalau 2-2. Ustaz, ini sudah puluhan tahun 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam. Tapi anak ikut antum 4 rakaat sekali salam, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Penguatan dalilnya itu qobliyah asar 4 rakaat sekali salam. Cuma untuk afdal 2 salam, termasuk salat duha. Seperti qobliyah zuhur 4 rakaat juga. Ustaz, mepet waktu nih, sebentar lagi iqamah. Ana boleh enggak qobliyah zuhurnya 4 rakaat sekali salam? Boleh. Itu pendapat dari kalangan madhab Hanafi. Tidak mengapa yang demikian. Allahu a'lam bishawab. Cuma afdalnya berapa? 2 salam. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian salat duha tersebut ya kita katakan
apakah ada surah khusus yang kita baca kalau kita mengerjakan salat duha? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan disyariatkan untuk membaca surah Asy-Syams dan surah Wadduha di rakaat yang keduanya. Ya, ada yang mengatakan kita membaca surah Al-Kafirun rakaat yang pertamanya, kemudian rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Ya, yang benar, yang rajih adalah pendapat yang ketiga yang mengatakan al-amru fi hadza wasi'un. Ya, pembahasan masalah ini, apakah ada surah khusus yang kita baca di salat duha? Tidak ada. Pembahasan ini pembahasan yang sangat longgar lagi. Surah apapun yang ingin antum baca, monggo, silahkan. Antum ingin membaca surah apapun. Tapi kalau bisa ya diperingan, ya seperti itu. Beda dengan tahajud. Kalau tahajud itu diusahakan kalau kita salat sendirian terutama diperpanjang. Tapi kalau salat duha disunahkan apa? Agak diringankan. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Nah, ya, karena sebagian ulama mengatakan salat duha tersebut boleh diperpanjang, tidak mengapa yang demikian. Nah, cuma memang ada dua pendapat di sini. Apakah diringankan itu ringan banget? Tentu tidak. Makanya dikatakan bahwasannya dikondisikan saja sesuai dengan kemampuan kita ketika melaksanakan salat duha tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya, apakah ada qadha dalam masalah salat duha? Tidak ada. Tapi kalau kita tanya, apakah ada qadha salat tahajud dan witir? Ada, yaitu apa? Salat duha. Nah, jelas Bapak? Seperti itu yang berkaitan tentang masalah salat duha. Taib, pembahasan yang terakhir, apakah salat duha tersebut boleh kita kerjakan ketika kita safar? Boleh. Itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika penaklukan kota suci Mekah pada tahun ke-8 Hijriyah. Nabi Muhammad SAW mampir ke rumah misanan beliau, sepupu beliau namanya Ummu Hani. Beliau mengerjakan salat duha di rumah Ummu Hani 8 rakaat. Berarti menunjukkan dibolehkan kita melakukan salat duha ketika safar. Pertanyaannya, secara umum ini, bolehkah mengerjakan salat sunnah, tahajud, witir, kemudian salat duha di waktu safar? Sekarang kan musim liburan ini. Nah, ini penting ini sebagai modal, terutama yang umrah. Boleh. Apakah Rasulullah pernah mengerjakan salat sunnah di waktu safar? Ya. Bapak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak mengerjakan qabliyah dan ba'diyah kecuali qabliyah subuh? Apa alasannya? Karena ada jamak dan qasar. Ya. Bukan dikarenakan qabliyah subuh itu istimewa. Qabliyah subuh tetap dikerjakan, kenapa? Waktu safar. Karena salat subuh tidak ada jamak dan tidak ada paket qasar. Setiap kali kita menjamak salat, setiap kali kita mengqasar salat, maka dipastikan qabliyah dan ba'diyahnya tidak ada. Kenapa? Karena tujuan dari jamak dan qasar itu untuk apa? Meringankan kita. Ngapain juga kita memperberat diri kita dengan qabliyah dan ba'diyah? Yang tadi seharusnya 4 jadi 2, qasar salat. Yang tadi harusnya dikerjakan sesuai dengan waktunya. Waktu zuhur dikerjakan di waktu zuhur. Salat asar dikerjakan di waktu asar. Kemudian boleh kita majukan, boleh kita mundurkan. Itu kan tujuannya untuk meringankan. Kenapa antum memperberat diri dengan qabliyah dan ba'diyah? Tapi pertanyaan, antum ya pekan depan berangkat umrah, ya antum berada di kota Mekah di Masjidil Haram, salat tanpa jamak, tanpa qasar, ikut dengan imam, zuhur ikut dengan imam di waktu zuhur 4 rakaat, asar ikut dengan imam di waktu asar 4 rakaat, maghrib juga begitu, isya juga begitu, tanpa jamak dan tanpa qasar. Pertanyaannya, boleh enggak qabliyah dan ba'diyah? Boleh. Kenapa?
Karena kita tidak melakukan jamak dan qasar. Jadi bukan karena alasan safarnya. Oh, Nabi Muhammad tidak pernah mengerjakan salat sunnah ketika safar kecuali qobliyah subuh dan witir. Astagfirullahaladzim. Boleh. Nah, antum berangkat umrah kan bulan ini? Liburan nih, liburannya ke Mekah, Madinah. Subhanallah, salat di Masjidil Haram. Berapa salat? Pahalanya dibandingkan kalau kita masih di Darussalam 100.000 salat. Masjid Nabawi berapa salat? 1.000 salat. Subhanallah, durasi waktu antum sebentar banget. 3 hari di Madinah, 4 hari di mana? Di Mekah. Ya Allah, Pak, ibu-ibu terutama, lebih tawafnya itu di pasar, di mall ketimbang di Masjidil Haram. Bu, sudah tua bu, ingat, belum tentu ibu ke Masjidil Haram lagi, belum tentu nanti ke Masjid Nabawi lagi. Manfaatkan waktu sebaik mungkin di musim liburan ini yang ke Mekah, ke Madinah ini. Berarti Ustaz, Anda boleh dong salat duha di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram kalau di Mekah? Boleh, tidak mengapa, pahalanya besar. Subhanallah. Kita hitung deh qobliyah subuh. Qobliyah subuh ya, di mana? Di Masjidil Haram. Itu kalau kita hitung untuk sholat di Masjid Darussalam ini berapa tahun? Siapa yang ahli hitung ini? Ada teman yang menghitung ini. Berapa Pak? Hampir 200 tahun bukan? Hah? Subhanallah, pernah nggak antum mencoba-coba untuk menghitung itu? Hah? Subhanallah, pahala yang luar biasa apa? Besarnya. Masjid Nabawi juga kan seperti itu. Berapa tahun kita hitung ini? Kalau kita sholat di masjid ini, kalau kita mencoba-coba untuk menghitung ya, nah, maka oleh sebab itu kesempatan qobliyahnya dikerjakan, ba'diyahnya juga dikerjakan, termasuk duha. Nah, kalau ini menjadi kebiasaan kita, itu kalau kita nggak kerjakan, ya Allah, terasa sedih buat kita, terasa luar biasa apa? Sedihnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini bolehnya kita untuk mengerjakan salat sunnah di waktu safar. Jadi qobliyah dan ba'diyah itu tidak ada dikerjakan oleh Nabi ketika safar, bukan karena alasan safarnya, tapi dikarenakan apa? Ada jamak dan qasar. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ini sebelum pertanyaan antum, ada nggak zikir khusus berkaitan dengan salat duha? Secara umum di salat sunnah ada nggak zikir? Ada. Hadis Thauban radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara salasa. Summa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah, beliau beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali ikram. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, dari sini kita paham bahwasanya salat sunnah itu ada juga zikirnya, tapi sangat pendek sekali. Apa itu? Istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian lanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali ikram. Termasuk salat duha. Ya. Bukan sebagaimana yang ada itu Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu zikir yang sifatnya umum, bukan ada kaitan dengan duha. Kadang-kadang nggak selalu membaca itu. Kebetulan waktu itu habis salat duha, bukan menjadi penghususan itu zikir yang dibaca 100 kali itu. Karena Rasulullah itu istighfarnya luar biasa. Tapi zikir khususnya itu cuma istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal ikram. Termasuk qobliyah. Setelah selesai qobliyah, kita istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wallahu a'lamu bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya rasa cukup ya.
Gak ada pertanyaan? Tuh, beliau. Pak ini. Monggo. Silakan, Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin jadi dua ya, Ustaz. Nah. Pertama terkait tadi, jadi kalau kita mendengar